Kok belum? Oke, ya. Jadi kita sudah menyelesaikan anemia itu anemia defisiensi besi, anemia hemolitik, anemia aplastik, dan anemia megaloblastik, gitu ya. Nah, ini sebetulnya ini sudah kita bahas pada saat awal ya, pada saat pembagian anemia, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi hari ini ya. Dan nanti mungkin akan lanjut masuk ke seri leukosit ya. Itu sesuai dengan rencana kita. Nah, tetapi untuk UTS ya, materinya dari awal sampai anemia. Nanti leukositnya akan masuk ke UTS ya, walaupun ke UAS, walaupun hari ini nanti dibahas sedikit pendahuluan mengenai leukosit gitu ya. Nah, jadi ujian itu seri eritrosit lah ya, dari awal sampai seri eritrosit saja sampai anemia gitu ya. Oke, jadi ini satu lagi anemia karena penyakit kronik ya. Jadi ini termasuk anemia yang disebabkan karena kehilangan darah ya. Waktu awal kan anemia itu dibagi beberapa golongan ya. Ada yang apa disebabkan karena kehilangan darah gitu kan ya. Nah, kehilangan darah itu kan ada dua, ada yang akut, ada yang kronik gitu ya. Sudah dibahas waktu awal, yang akut karena terjadinya perdarahan yang secara spontan ya, atau terjadinya karena kehilangan darah yang secara tiba-tiba gitu ya, sehingga terjadinya anemia. Nah, kalau anemia yang disebabkan karena kita kehilangan darah secara tiba-tiba yang banyak, itu mungkin masih ingat prosesnya. Bunga, ada bunga? Halo, bunga ada? Bunga ada bunga? Hadir Ibu. Hadir. Oke, saya absen dulu. Intan ada Intan? Ada Ibu. Ada. Andini ada? Ada Ibu. Listia ada? Ada Listia, Ibu. Nabila ada? Nabila ada Nabila? Halo Nabila. Halo Nabila. Halo Nabila. Oke, Nabila belum tidak ada ya. Mutia ada? Ada Ibu. Dewi ada Dewi? Ada. Oke. Nabila yang belum ada ya? Nabila ada Nabila? Safira ada? Ada Ibu. Khadijah ada? Ada Ibu. Hana? Hana ada Hana? Hadir Ibu. Oke, coba Hana, Ibu mau nanya. Tadi bisa on cam. Tadi anemia itu salah satunya bisa disebabkan
karena terjadinya perdarahan yang banyak secara spontan. Coba jelaskan mengapa bisa terjadi anemia. Ini hitung-hitung latihan untuk ujian. Yang lain juga silahkan berpikir anemia yang disebabkan karena perdarahan yang spontan, yang banyak sekaligus. Nah, mengapa bisa terjadi anemia? Nabilah, masih ada Nabilah? Kemana Nabilah Aulia Zahra? Ibu izin menjawab. Oke, nah siapa ini? Ana, Ibu. Hana, silakan. Mengapa bisa terjadi anemia? Karena kurangnya hemoglobin sehingga mengaruhi produksi sel darah merah, Ibu. Karena kurangnya hemoglobin. Kenapa bisa terjadi kurangnya hemoglobin? Kurang hemoglobin hubungannya dengan anemia, gitu. Ya, saya ulangi lagi. Anemia bisa disebabkan karena adanya perdarahan yang banyak secara spontan. Misalnya terjadi kecelakaan, kehilangan darah gitu kan. Ya. Nah, bagaimana prosesnya sehingga terjadi anemia? Itu kan kehilangan darah tuh. Darahnya hilang, sel darahnya hilang, cairannya hilang. Nah, bagaimana bisa terjadi yang dinamakan dengan anemia? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ini hitung-hitung latihan ya minggu depan UTS ya. Jadi kisi-kisinya pembagian anemia, anemia defisiensi besi, anemia hemolitik, anemia aplastik, anemia megaloblastik. Ya, anemia karena penyakit kronik itu termasuk ke dalam salah satunya pembagian pada saat pembagian anemia. Ya, anemia bisa disebabkan karena terjadinya perdarahan. Perdarahan ada dua, perdarahan akut dan perdarahan kronik. Nah, tadi kalau yang kita kehilangan darah yang banyak, berarti itu kan terjadi karena perdarahan akut. Coba deh buka. Ada yang bisa menjelaskan kenapa pada saat terjadi perdarahan yang banyak, secara tiba-tiba akut, kok bisa terjadi anemia? Apa yang terjadi? Safira, bisa Safira? Ada Safira? Dari Ibu. Bisa menjelaskan coba Safira? Karena karena eritrositnya berubah menjadi normokrom normositer, Bu. Karena eritrositnya berubah menjadi normokrom normositer. Benar nggak? Berubah. Berubah berarti kan dari A ke B. Berubah menjadi normokrom normositer. Benar nggak? Justru yang normal, yang normokrom normositer. Ya, yang normokrom normositer itu yang normal. Jadi kalau berubah berarti harus selain itu. Gitu ya, Safira ya. Jadi ini harus Iya. paham. Berarti ini belum paham. Iyalah, saya bingung ini bagaimana menjelaskannya nih. So, karena ini minggu depan kita ujian, ya karena ini materi ini sedikit lah gitu ya. Justru ingin anggaplah pemantapan gitu ya. Yang tadi aja yang ibu tanya itu padahal ada di catatan.
Coba buka yang awal. Ada yang bisa menjelaskan? Ibu izin Eh, menjawab. izin menjawab. Oke, siapa? Mau siapa satu-satu? Sofa, Bu. Oh, Sofa. Silakan Sofa. Izin Ibu kan tadi teh yang kehilangan darah yang akut ya, Bu. Iya. Kalau pada orang normal itu awalnya kan akan kehilangan volume darah, kemudian akan hipovolemia Hmm. atau jumlah darah dan cairan di dalam tubuh berkurang secara drastis, kemudian cairan jaringannya akan masuk, kemudian akan hemodifusi dan HB-nya menurun jadi anemia gitu. Oke, Sofa ya. Ada ya catatannya kan ya? Ada ya di slide pertama kan? Ya. Bu ada. Kalian harus bisa merekap lah gitu ya. Nah, jadi ya kehilangan darah berarti kan volumenya berkurang gitu kan ya. Nah, volume darah dari seseorang itu berapa? 1/12 kali berat badan. Coba kalian hitung sendiri gitu kan. Coba sekarang kehilangan 1 liter 2 liter itu kan sangat mempengaruhi. Berarti volume yang harusnya sekian kehilangan sekian pasti berkurang ya. Nah, kekurangan tadi tubuh itu akan selalu menjaga keseimbangan. Artinya misalnya yang harusnya 5 liter, ini ada 3 liter misalnya. Dia akan berusaha tuh untuk mengisi 5 liter. Apa yang terjadi? Nah, cairan ya dari jaringan akan masuk untuk memenuhi menjadi 5 liter, gitu kan? Apa akibatnya? Sehingga misalnya volume jadi 5 liter tetapi sel darah tetap. Akibat apa yang terjadi? Encer. Nah, itulah sehingga terjadi anemia. Nah, berarti eritrosit yang ada di situ gitu ya berbanding dengan atau sel darah berbanding dengan plasma tidak 55 berbanding 6 tidak 45 berbanding 55 lagi. Ya, bisa saja 30 berbanding 70. Ya. Paham nggak? Karena tadi ya dia harus memenuhi kekurangan volume dari darah tadi. Ya, dari jaringan itu tidak ada sel darah yang masuk, hanya cairan. Sehingga sel-sel darah yang ada di dalam pembuluh darah akan terencerkan. Nah, itu efek sampingnya sehingga terjadi jumlah eritrosit akan lebih rendah yang dari seharusnya. Sehingga itu dinamakan anemia. Itu ya, makasih Sofa tadi yang sudah menjelaskan ya. Walaupun itu ya ada di catatan, tetapi kalian harus paham apa yang terjadi, bisa menceritakan sendiri. Gitu yang ingin Ibu sampaikan ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, ya. Itu disebabkan karena perdarahan yang banyak. Nah, dulu sudah dijelaskan juga ada perdarahan yang kronik di mana perdarahannya sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, ini salah satunya ya disebabkan karena adanya infeksi ya. Nah, berarti dia terjadi infeksi pada misalnya saluran kemih, infeksi TBC. TBC itu kan misalnya dari paru-parunya sedikit demi sedikit mengeluarkan ya terjadi batuk ya, keluar darah itu juga bisa ya. Itu dengan waktu yang lama darahnya sedikit-sedikit keluar itu bisa menyebabkan volumenya yang banyak ya, walaupun tetap tubuh akan berusaha untuk membuat, pasti kan ya, membuat, tetapi ya lama kelamaan akhirnya terjadi ketimpangan ya antara pembentukan dan kehilangan darah sehingga terjadilah anemia ya. Nah, jadi infeksi yang menyebabkan terjadinya anemia ini di mana si infeksi tadi menyebabkan efek samping dari infeksi tersebut terjadinya perdarahan secara rutin. Ya, jadi perdarahannya terus walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Nah, karena perdarahannya memanjang lama, nah ini bisa mengakibatkan terjadinya eritrositnya menurun gitu ya.
Nah, kalau eritrosit menurun pasti ya berhubungan dengan hemoglobin karena hemoglobin itu ada di dalam eritrosit. Nah, ya. Nah, anemia ringan ya ini HB-nya tidak terlalu drastis lah gitu ya. Antara 8 sampai 12 gram per desiliter gitu ya. Nah, gambaran morfologi eritrosit ya. Nah, ini karena sebetulnya bahan-bahan itu cukup sehingga normositer. Nah, kecuali kalau misalnya terjadi misalnya karena dia terus keluar sehingga akan kekurangan bahan, salah satunya adalah ion Fe akibat dari banyaknya darah keluar ya walaupun waktunya lama sehingga bisa menyebabkan hipokrom ya. Nah, aniso dan poikilositosis itu tidak terlalu parah ya karena memang ini waktunya lama gitu ya. Nah, retikulosit ini normal atau sedikit meningkat gitu ya. Oke, saya ingin menyapa lagi teman-teman kalian. Rapi ada Rapi? Hadir. Ada Rapi? Oke, Rapi hadir. Nah, coba Rapi. Nih, pada anemia ya, khususnya di sini yang kita bacakan adalah pada penyakit kronik yang disebabkan karena penyakit kronik. Nih, salah satu tandanya adalah retikulosit sedikit meningkat. Coba jelaskan mengapa bisa terjadi retikulositosis. Ya, Rapi. Kenapa bisa terjadi retikulositosis? Oh, Rapi? Iya, Bu, baik sebentar, Bu. Coba. Logika aja, tidak perlu lihat catatan. Jangan terlalu lama, Rapi. Logika saja. Coba ingat lagi eritropoiesis. Halo, Rapi. Halo? Halo? Iya, Bu. Rapi bisa jawab, Rapi? Resus darah Ibu tidak cocok dengan resus darah. Gimana, Rapi? Halo, Rapi. Oke, coba bantu Hilda. Ada Hilda. Hilda. Oke, coba bisa dibantu? Kenapa bisa terjadi retikulositosis? Hilda. Boleh bantu Siapa ini? Suara kayaknya jaringannya kurang bagus, siapa? ini, Bu. Coba tuh jelaskan. Coba mudah-mudahan jelas suaranya. Halo?
Bu, menjawab jadi kenapa bisa terjadinya retikusitosis itu karena ketika jumlah eritrosit menurun, sirkulasi dari ginjal itu akan terganggu, lalu akan merangsang eritropoietin, lalu terjadi retikusitosis. Gitu. Oke, siapa? Reni, siapa yang mau jawab barusan? Iya Bu, Reini. Oke, Reni. Oke, terima kasih Reni ya. Jadi mungkin Ibu tadi udah benar ya. Jadi apabila terjadi anemia artinya jumlah eritrosit di dalam perifer berkurang gitu ya. Oksigen pasti berkurang. Nah, suplai oksigen ke ginjal pasti berkurang. Gitu ya, akan merangsang ginjal untuk mengeluarkan hormon eritropoietin lebih banyak. Nah, sehingga karena hormon eritropoietin lebih banyak, maka proses eritropoiesis akan lebih meningkat, gitu ya, sehingga banyaklah sel muda. Nah, apa yang terjadi? Berarti si retikulositnya tuh banyak. Dia akan dikeluarkan untuk membantu eritrosit yang kurang. Nah, sehingga bisa eritropoiesis, gitu ya. Nah, kalau retikulosit normal apa artinya? Berarti masih cukup eritrosit yang ada di perifer, gitu ya. Masih bisa menangani lah gitu artinya ya. Tidak perlu bantuan dari sel muda dari eritrosit. Gitu ya. Terima kasih Reni. Oke ya. Nah, jadi pada infeksi anemia yang disebabkan karena infeksi, jadi karena aneminya ringan, jadi tidak terlalu sel muda, misalnya normoblast acidopil banyak ya, enggak ya. Jadi retikulosit pun sedikit gitu ya. Ya bisa saja terjadi adanya normoblast acidopil, tetapi itu sedikit sekali gitu ya. Nah, itu biasanya kalau normoblast acidopil ada di perifer itu biasanya aneminya sudah agak berat gitu ya. Oke. Nah, ini juga pada susum tulang ya. Jadi karena tadi HB-nya juga tidak terlalu rendah, jadi artinya tidak terlalu parah anemianya sehingga dari aktivitas sumsum tulang juga tidak terlalu aktif gitu ya. Nah, selain yang infeksi ya, nah anemia yang disebabkan karena penyakit kronik, nah ini yang banyak terjadi adalah akibat adanya gagal ginjal kronik. Ya, gagal ginjal yang memerlukan waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi misalnya pada kasus demam gula ya, diabetes. Nah, ini bisa akibatnya adalah bisa menyebabkan gagal ginjal kronik. Nah, ini biasanya berhubungan ya kalau orang yang diabetes gitu ya, ginjalnya sudah kena, nah itu biasanya pada umumnya terjadi anemia. Ya. Nah, kenapa terjadi anemia? Karena tadi pada ginjal adalah salah satu organ yang paling banyak menghasilkan hormon eritropoietin. Jadi kalau orang terkena gagal ginjal kronik ya, nah jadi si hormon eritropoietinnya itu akan menurun. Gitu ya. Nah, ini juga hormon ini merupakan salah satu bukan pengobatan lah ya, penanggulangan. Jadi orang yang DM yang sudah terjadi gagal ginjal ya, GGK gagal ginjal kronik. Nah, itu biasanya salah satu pengobatannya dengan pemberian hormon eritropoietin untuk menaikkan jumlah eritrosit karena si ginjal itu sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan hormon. Ya, nah jadi ini jadi salah satu pengobatan lah gitu ya, pemberian hormon eritropoietin ini, gitu ya. Nah jadi kenapa? Karena jadi gagal ginjalnya itu sudah rusak sehingga dia sudah ya sedikitlah kemampuannya untuk menghasilkan hormon eritropoietin. Nah, sehingga pastilah efek sampingnya terjadi anemia gitu ya. Nah, jadi di sini bisa ya efek sampingnya eritropoietinnya menurun tadi karena
jaringannya atau organnya sudah rusak, ya. Nah, terjadi hemolisis. Ya, kenapa terjadi hemolisis? Ini berhubungan dengan ureum. Ya, nah ini karena ini anggaplah ini kan racun ya. Nah, ini bisa menyebabkan si eritrositnya lisis. Ya, nah sehingga orang yang kena gagal ginjal kan itu harus makan dengan cuci darah. Ya, jadi dibuang ureumnya, kreatininnya karena tinggi. Ya, nah ini bisa menyebabkan efek sampingnya adalah lisisnya eritrosit ya. Jadi si eritrosit di situ bukan sudah tidak ada lagi dalam keadaan yang pada kondisi yang isotonis terhadap lingkungan sekitar, sehingga akan menyebabkan eritrositnya lisis gitu ya. Nah, sehingga akibatnya apa? Ya ini hemoglobinnya akan menurun karena banyak eritrositnya lisis, terus pembentukannya berkurang sehingga sangat terjadi anemia itu sangat besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke SADT-nya adalah normokrom normositer. Nah, tadi ya bisa hipokrom mikrositer. Nah, ini kalau sudah parah ya dia bisa terjadi hipokrom mikrositer. Jadi artinya berarti di sini eritrositnya sudah sangat kurang, hemoglobinnya juga kurang karena di sini bahan salah satunya ion Fe juga bisa berkurang gitu ya. Nah, sehingga si eritrositnya akan mengecilkan untuk mengoptimalkan pengikatan oksigen ya. Nah, ini ya ada bursel ya, nanti kalian bisa lihat ya bursel itu keriting ya. Ini leukositnya normal atau sedikit meningkat ya. Nah, ini juga bisa terjadi trombositopenia ya. Nah, ini kenapa trombositopenia? Karena ya tadi ya hormon di ginjalnya berkurang. Jadi ginjal itu bukan hanya eritropoietin saja, tetapi juga trombopoietin di situ ya. Nah, susum tulang ya aktivitas eritrositnya meningkat karena tadi ya pasti karena kekurangan eritrosit ya. Oke, nah mungkin itu mengenai anemia penyakit kronik ya. Jadi karena kita sudah bahas lah di depan, jadi saya hanya mengulang saja. Ya, jadi bisa disebabkan karena infeksi gitu kan. Jadi ini prinsipnya adalah karena terjadinya kehilangan darah yang walaupun sedikit-sedikit tetapi secara berkelanjutan sehingga terjadi yang dinamakan kekurangan eritrosit yaitu anemia ya. Nah, anemia penyakit kronik ini bisa disebabkan karena adanya infeksi oleh kuman ya, disebabkan tadi karena organ untuk membentuk hormonnya itu rusak. Gitu ya. Nah, rusaknya oleh apa? Nah, itu bisa lain lagi. Tadi salah satunya adalah ginjal rusak karena misalnya penyakit diabetes mellitus. Gitu ya. Bisa saja misalnya ginjal rusak karena minuman, bisa. Ya, jadi kalau misalnya minuman keras dan sebagainya, ya karena itu adalah sangat toksik bisa menyebabkan ginjalnya rusak. Gitu ya. Jadi gagal ginjal kronik bukan hanya disebabkan oleh penyakit diabetes. Ya, itu juga bisa oleh lain. Ya, jadi misalnya minum-minum beralkohol itu bisa salah satunya menyebabkan ginjalnya rusak. Gitu ya. Nah, jadi ini jadi kita sudah bahas ya. Berarti anemia itu ada anemia yang karena kekurangan bahan, ya. Ada anemia yang tempat pembentukan selnya rusak, ya. Ada anemia yang disebabkan karena kelainan dari eritrositnya, ya. Nah, ini sudah kita bahas, ya semuanya. Jadi anemia yang disebabkan karena kekurangan bahan yaitu anemia defisiensi besi dan anemia megaloblastik. Anemia yang karena tempat membentuk selnya rusak itu dinamakan anemia aplastik. Ya, anemia yang disebabkan karena
penghancuran eritrosit yang sangat berlebihan itu disebabkan karena kondisi eritrositnya, ya, walaupun itu misalnya bahan-bahannya ada, tetapi karena kondisi eritrositnya, nah itu dinamakan anemia hemolitik. Gitu ya. Nah, ini anemia yang disebabkan karena kehilangan darah secara umum, ini dinamakan dengan anemia karena penyakit kronik. Ada dua, yaitu yang disebabkan karena infeksi, ya infeksi oleh mikroorganisme, juga disebabkan karena organnya yang membentuk hormon yang terganggunya. Gitu, ya. Nah, itu mungkin resume dari semua yang sudah kita bahas dari awal sampai pertemuan ke-7 ini yang nanti mungkin akan kita tes dalam UTS. Gitu ya. Oke. Ya, sebelum masuk ke seri leukosit, sebentar lagi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau keburu, kalau leukosit sekarang, kalau tidak nanti sekalian pada saat kelainan leukosit. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Ya, mudah-mudahan sudah paham. Tetapi tadi Ibu tanya, tetap masih banyak yang bingung, gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Apakah tidak bertanya itu paham? Ibu itu syukur. Kalau tidak bertanya itu paham, gitu ya. Jangan sampai tidak bertanya itu tambah bingung, gitu ya. Ya, Rahma ya. Ya, mudah-mudahan semuanya paham, ya. Oke. Ya, nanti dilihat berarti di hasil UTS-nya ya. Soalnya nggak susah lah ya, pilihan semuanya. Oke, kita lanjut. Masuk kita ke seri leukosit, kelainan seri leukosit. Ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah bicara eritrosit, nah sekarang ke leukosit. Nah, leukosit juga sama ya. Kelainannya berarti ada di mana jumlah leukositnya naik ya, atau di mana jumlah leukositnya menurun, gitu ya. Nah, jumlah leukosit naik itu oleh apa, gitu ya. Nah, nanti mungkin kelainan leukosit, kalau yang leukopeni kita tidak akan khusus bicaranya nanti pada saat mungkin kasus-kasus tertentu, gitu ya. Nah, yang akan dibahas khusus yaitu di mana jumlah leukositnya naik, ya, yang kita kenal dengan leukemia. Ya, itu kan lebih populer lah gitu ya, yang leukemia gitu ya. Nah, karena kalau yang leukopeni itu biasanya efek dari yang lain. Salah satunya misalnya pada infeksi oleh Salmonella typhi itu biasanya menyebabkan leukositnya menurun. Ya, karena si bakterinya itu bisa menyerang sumsum tulang untuk menghambat proses leukopolisis. Ya, nah, jadi kita tidak akan bicarakan khusus mengenai leukopeni, nanti lah mudah-mudahan ada pada saat kita bicara yang lain gitu ya. Nah, jadi yang khususnya adalah akan bicara mengenai leukemia, gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu keadaan di mana ya jumlah leukositnya naik. Nah, jumlah leukosit naik. Jadi gini, leukemia itu salah satu tandanya adalah jumlah leukositnya naik. Ya, tetapi tidak semua jumlah leukosit naik atau leukositosis itu leukemia. Gitu ya. Jadi tidak semua leukositosis leukemia, tetapi leukemia tandanya adalah terjadi kenaikan jumlah leukosit. Itu ya. Nah, ini ada reaksi leukomoid berarti menyerupai leukemia ya. Di mana terjadi penambahan jumlah leukosit disertai kelainan hitung jenis dan adanya sel muda pada darah tepi. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sel muda
dari seri leukosit yang boleh ada pada peredaran darah tepi sel apa? Coba. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Sel muda yang boleh ada pada peredaran darah tepi adalah sel. Ada yang bisa jawab? Seri leukosit ya. Yang termasuk ke dalam sel muda dari seri leukosit yang boleh ada pada peredaran darah tepi adalah sel. Ayo jawab. Siapa aja yang jawab? Limfosit, Ibu. Limfosit. Sel muda limfosit. Yo, siapa yang ingat? Sel muda yang termasuk ke dalam sel muda yang boleh ada pada peredaran darah tepi adalah Sophia. Ada Sophia? Halo Sophia. Hadir, Ibu. Hadir. Coba sel apa Sophia, ingat nggak? Sel muda. Termasuk sel muda. Leukosit yang ada di peredaran darah tepi selnya apa saja? Sophia? Yuk, atau ada yang tahu? Sok. Sel yang ada, sel matang yang ada pada peredaran darah tepi, leukosit sel apa saja? Satu, masa ini nggak tahu. Izin menjawab, Bu. Rahma, ayo Rahma. Rahma itu siapa? Yulita, Bu, tadi. Oh, Yulita. Oke, silakan Yulita. Apa saja? Ada neutrofil, Bu. Cuma neutropil. Eosinofil sama basofil. Cuman itu. Monosit, Ibu. Monosit. Apalagi? Neutrofil. Neutropil. Sok yang lengkap oleh satu Oh, iya. orang. Sok, yang lengkap. Sel yang leukosit yang ada pada peredaran darah tepi. Apa saja? Neutrofil segmen, limfosit, eosinofil, neutrofil batang, monosit, sama basofil, Bu. Jadi yang muda mana? Dari itu semua. Sel muda mana? Kan kemarin granulopoiesis sama Ibu dijelaskan tuh waktu praktek. Yang muda yang mana? Neutropil batang. Itu tuh sel muda. Neutropil batang, sel muda dari neutropil segmen. Baru juga kemarin, sekarang mau ujian. Ya. Kalau kalian menyebutkan sel matang pada peredaran darah tepi, tolong susunannya yang benar. Ya. Pertama dari basofil. Lalu eosinofil. Lalu neutropil batang. Neutropil segmen. Limfosit. Monosit. Tuh, itu. Kalian sudah tingkat 3, itu teh dari tingkat 1 kan? Ya. Tolong nih, UKOM. Kalian harus ingat UKOM ya, jangan ini. Ya, karena kita juga berat itu menghadapi UKOM ya. Jadi harus terus ya dihafalkan ya. Jadi basofil, eosinofil, neutropil batang, neutropil segmen, limfosit dan monosit. Sel mudanya mana? Neutropil batang, karena neutropil batang adalah sel muda dari neutropil segmen. Lihat lagi kemarin skema granulopoiesis yang Ibu jelaskan di depan. Ada yang nyatet tidak? Ya. Oke. Nah, jadi pada keadaan normal itu kita tidak boleh menemukan sel muda kecuali neutropil batang yang jumlahnya terbatas. Ya. Nah, nanti karena waktunya sudah habis, setelah UTS akan kita membicarakan kelainan jumlah leukosit. Ya, jadi ini hanya sebentar saja, hanya pendahuluan saja. Jadi ada yang dinamakan reaksi leukomoid, ada yang leukemia. Ya, jadi reaksi leukomoid adalah menyerupai leukemia, tetapi bukan leukemia. Ya, nanti ciri-cirinya akan Ibu jelaskan pada saat kita bicara kelainan leukosit. Ya, oke, karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi, sudah habis. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ya untuk
materi sudah dijelaskan, untuk ujian sudah dijelaskan sampai mana. Jadi nanti minggu depan kita ketemu pada saat ujian tengah semester. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu izin keluar. Terima kasih.